Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Hiranyakasipu murka karena gagal membunuh Prahlada dengan ular berbisa. Hiranyakasipu pergi ke tempat pembakaran mayat dan berkata, "Holika, muncullah." Tiba-tiba iblis wanita muncul di atas tumpukan kayu dan Hiranyakasipu berkata, "Holika, saudariku." Holika berkata, "Kakak, kamu mencari adikmu setelah sekian lama. Pasti ada beberapa alasan penting." Hiranyakasipu berkata, "Kamu harus menggunakan jubahmu dan membawa kematian bagi musuhku, saudari." Holika berkata, "Seorang pemenang dan maha kuasa sepertimu, seorang raja iblis sepertimu, dibuat untuk menyadari kekuatan jubahku oleh seseorang. Siapa yang bisa begitu kuat?" Hiranyakasipu berkata, "Dia orang yang aku pikir adalah benih dari bangsa iblis dan aku memeluknya. Aku pikir dia adalah pewarisku dan aku mencintainya. Darah dagingku sendiri, anakku Prahlada." Holika berkata, "Saudaraku, apa yang dia lakukan sehingga kamu terpaksa memberinya hukuman yang begitu keras?" Hiranyakasipu kemudian menceritakan apa yang terjadi dan Holika berkata, "Jangan khawatir saudaraku, dia yang telah membunuh satu saudara laki-lakiku dan telah membawa begitu banyak rasa sakit kepada saudaraku yang lain. Orang yang menyanyikan pujian kepada Narayan bukan hanya musuhmu tapi juga musuhku. Dan sekarang dia akan mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Atur tumpukan kayu besar di mana semua rakyatmu dapat melihatnya. Aku akan menaruh Prahlada di pangkuanku dan duduk di atas tumpukan kayu. Kemudian tumpukan kayu itu akan dinyalakan dan dengan itu pengabdian musuhmu juga akan terbakar. Karena jubah ini yang diberikan kepadaku sebagai anugerah, aku akan tetap tidak terluka. Tapi saudara, Prahlada akan dibakar menjadi abu. Rakyatmu akan menyaksikan sendiri bagaimana musuh iblis akan berubah menjadi abu oleh api amarahmu." Hiranyakasipu kemudian mengatur tumpukan kayu untuk membakar Prahlada. Dan melihat itu Lilawati berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan, suami? Kamu sedang mempersiapkan tumpukan kayu untuk putramu sendiri. Membunuh anakmu sendiri adalah dosa besar, suami." Holika tiba dan berkata, "Menyakiti ayahmu adalah dosa yang lebih besar, Ratu. Menghukum pelaku kejahatan tidak membuat seseorang berdosa. Ini mengembalikan hukum dan sejatinya ibu bertanggung jawab untuk mengajarkan anaknya. Dan kamu tidak berhasil memenuhi tugasmu dan sekarang kamu menyalahkan saudaraku atas apa yang terjadi sebagai akibatnya." Ratu berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Holika? Kamu juga seorang wanita. Tidak bisakah kamu merasakan rasa sakitku? Tidakkah permohonan sedihku mencapai hatimu? Masih belum terlambat, jangan membakar keibuanku. Saudari, jangan melakukan hal ini." Holika berkata, "Aku seorang wanita, tapi bukankah kamu juga seorang istri, kakak ipar? Mengorbankan putramu demi kehormatan suamimu adalah tugasmu. Karenanya tidak perlu menjadi lemah hari ini. Penuhi kewajibanmu sebagai istri." Lilawati berkata, "Dan bagaimana dengan tugas seorang ibu? Bagaimana aku bisa diam melihat putraku dibakar menjadi abu?" Hiranyakasipu berkata, "Untuk pengkhianat itu yang telah mengkhianati bangsanya dan ayahnya tidak boleh berduka, Lilawati. Daripada menjadi orang tua dari pengkhianat seperti itu, lebih baik kita tetap tidak memiliki anak." Prahlada dibawa menuju tumpukan kayu itu dan melihat itu ibunya menangis. Lilawati berkata, "Anakku, lebih penting untuk menyelamatkan hidupmu daripada berpegang teguh pada prinsipmu. Dengarkan ayahmu, nak." Prahlada berkata, "Demi ayah, aku tidak bisa meninggalkan Tuhan yang Maha Esa, ibu. Tapi tolong jangan khawatir. Prabu Narayan tidak akan membiarkan aku disakiti. Aku memiliki keyakinan penuh padanya. Dia akan membuat panasnya api menjadi menyejukkan seperti air. Ayo bibi, aku siap." Holika mengeluarkan jubahnya dan mereka berjalan menuju tumpukan kayu. Garuda berkata, dia begitu percaya pada Tuhan sehingga dia siap untuk duduk di atas tumpukan kayu yang terbakar. Pasti ada pengabdian yang begitu besar di dalam hatinya. "Bagus sekali, ibu. Lalu apa yang terjadi?" Dewi Lasmi berkata, "Jalan Tuhan tak tertandingi, Garuda.
Mereka kemudian duduk di atas tumpukan kayu dan tumpukan kayu mulai dibakar. Prahlada memuji Dewa Wisnu dan Holika membungkus dirinya di dalam jubah agar tidak ikut terbakar. Api perlahan membesar dan membakar tumpukan kayu. Semua orang ketakutan melihatnya dan ratu pingsan. Di dalam api Prahlada masih memuji Sri Wisnu. Atas anugerah Dewa Wisnu, posisi Holika dan Prahlada ditukar. Prahlada ada di dalam jubah itu dan tetap terlindungi, sedangkan Holika hangus terbakar menjadi abu. Para penduduk berkata, Pangeran Prahlada masih hidup. Oh, ini keajaiban, Pangeran Prahlada masih hidup bahkan setelah terbakar dalam api. Hidup Pangeran Prahlada. Melihat itu Hiranyakasipu terkejut dan Prahlada berkata, Ayah, apakah kamu melihat tindakan Prabu Narayan? Api juga menjadi sejuk untukku. Sekarang kamu juga harus menerima Tuhanku Prabu Narayan. Hiranyakasipu terdiam dan semua orang mempercayai Prahlada. Pelayan berkata, Ratu, bangun, lihat pangeran masih hidup, dia tidak terluka. Ratu berkata, anakku, Prahlada, kamu masih hidup, ini keajaiban. Ratu berlari ke arah Prahlada tetapi Hiranyakasipu menahannya. Hiranyakasipu berpikir bagaimana Holika bisa terbakar. Bagaimana Prahlada bisa bertahan? Bagaimana mungkin? Narayan berkata, di masa depan hari ini akan diperingati sebagai Holika Dahan. Setelah ini, bahkan setelah beberapa abad, dunia akan mengingat Prahlada dan kekuatan pengabdiannya. Di malam hari orang-orang akan menyalakan api Holika dan membakar keburukan mereka dalam api itu. Keesokan harinya mereka akan dengan penuh kasih saling mewarnai satu sama lain. Dan festival ini akan disebut Holi. Festival ini akan sangat aku sayangi. Garuda berkata, bahkan setelah menyaksikan keajaiban yang begitu besar, meskipun melihat saudara perempuannya sendiri meninggal, tidakkah Hiranyakasipu mengerti bahwa dewa yang dia lawan sebenarnya adalah yang terbesar? Dewi Lasmi berkata dia tidak mau menerima kekuatan Tuhan. Permusuhan yang dia rasakan telah menjadi begitu besar sehingga kejahatannya mulai menguasai dirinya sepenuhnya. Lagi pula bagaimana dia bisa mengenali kekuatan Tuhan di luar kesombongan dan kebenciannya. Hiranyakasipu berkata, cukup mengucapkan nama Narayan ini. Sekarang jika ada yang menyebut namanya, saat ini juga aku akan memenggal kepalanya. Prajurit, jika ada yang menyebut nama Narayan, segera pancung mereka. Dewi Lasmi berpikir, saat-saat kehancuran menghancurkan pikiran seseorang, orang bodoh ini masih belum menyadari bahwa seluruh alam semesta berada di dalam Prabu Narayan sendiri. Jadi tidak mungkin untuk mengakhiri keberadaannya dari alam semesta ini. Hiranyakasipu berpikir, aku sendiri yang akan memastikan kematian Prahlada. Hiranyakasipu membawa Prahlada ke dalam istana dan berkata, jika sekali lagi kamu memuji Narayan atas kekuatan ajaibmu, aku akan menghukummu dengan tanganku sendiri. Prahlada berkata, apakah kamu ingin menghukumku dan semua orang karena menyebut nama Prabu Narayan? Tapi kamu sendiri menyebut namanya setidaknya 4 kali dalam satu kalimat. Tidak hanya dalam kata-katamu, dalam pikiranmu juga. Setiap saat pikiranmu dipenuhi dengan Prabu Narayan. Yang benar adalah aku mengerti sekarang bahwa apapun yang telah terjadi dan sedang terjadi adalah takdir. Ketika ayah pergi untuk meditasi, Dewa Indra menculik ibu. Lalu Resi Narada membawanya ke pertapaannya untuk melindungi ibu dan aku. Bahkan sebelum aku lahir, dia telah memenuhi hatiku dengan nyala api pengabdian kepada Prabu Narayan. Dia yang memiliki bentuk tak terbatas, penguasa hidup dan mati, penguasa bumi yang terbesar, tidak terlahirkan dan abadi. Aku memberi hormat kepada Dewa Wisnu yang Maha Kuasa itu. Semua ini terjadi karena Tuhan ingin kamu selalu mengingatnya, ayah. Ratu berkata, aku tidak pernah berpikir seperti ini. Apakah ini benar, nak? Hiranyakasipu menjadi marah dan berkata, cukup, inilah batasnya. Aku sudah memberitahumu, pengkhianat. Jika kamu menyebut nama Narayan, aku harus membunuhmu sendiri. Tapi kamu tidak menurut dan memaksaku, maka biarlah kamu akan dibunuh hari ini di depan semua orang. Hiranyakasipu menarik Prahlada dan berkata, minggir Lilawati, dia adalah musuhku. Hiranyakasipu mendorong Lilawati hingga jatuh dan membawa Prahlada ke ruang pertemuan. Hiranyakasipu mengeluarkan gadanya dan berkata, hari ini aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu dari kekuatan pukulanku.